start again. It's a rich thing. Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kami masih membahas penyusup misterius dalam cover page chapter 1046, di mana terlihat dari cover tersebut menggambarkan dua orang sudah berada pada pulau coklat milik puding. Entah apa tujuan mereka berdua menyusup ke pulau ini, yang pasti ini ada hubungannya dengan poneglyph yang ada di sana. So, siapakah dua orang tersebut? Kita ulas saja sebenarnya mereka. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut misteri penyusup di Whole Cake Island versi Efek Anime. Dalam penjelasan video kemarin kita telah beropini bahwa dua orang tersebut adalah Katrina Devon dan Van Agur, dikarenakan dari siluet kaki dan jubah itu mirip seperti mereka. Namun anehnya di sini, kenapa orang yang di depan mereka memikirkan tentang sebuah 3 permata diamond? Jika dihubungkan dengan Katrina dan Van Agur, sudah jelas tidak ada hubungannya. Jadi kemungkinan maksud orang itu memikirkan tentang benda mirip diamond tersebut adalah untuk memberikan sesuatu nantinya. Namun di pikiran kami maksudnya bukan itu, tetapi ada maksud lainnya yang lebih kuat. Di mana kami berpikir bahwa di situ 3 diamond tersebut melambangkan harta terpenting di pulau ini. Tak lain dan pasti itu adalah 2 poneglyph dan 1 rod poneglyph. Kenapa kami bisa berpikiran seperti itu? Karena di situ ada 2 diamond yang berpasangan dan 1 terpisah. Sehingga dari sini sudah menjelaskan bahwa itu adalah 2 poneglyph dan 1 rod poneglyph. Bukti untuk memperkuat hal ini lagi ialah diamond merupakan benda yang sangat penting dimanapun berada dan biasanya disebut sebagai harta karun. Dan pada dunia One Piece, harta karun yang berharga bagi bajak laut adalah poneglyph. Dikarenakan untuk mencapai pulau terakhir, bajak laut tersebut harus mempunyai 4 salinan batu untuk bisa menemukan pulau terakhir yaitu Laugh Tale. Lalu pertanyaannya, kenapa Kurohige hanya menurunkan 2 anggota saja di sini? Alasan untuk mengetahui jawabannya ialah sudah pasti kalau kondisi Whole Cake Island saat ini sudah buruk. Ditambah lagi, sang pemimpin dan seluruh anggota terkuatnya telah berada di Wano Kuni. Sebab dari itu, dia memanfaatkan keadaan ini untuk menyalin batu tersebut. Jika tidak sekarang, maka untuk melakukan hal seperti ini akan mengorbankan banyak orang dari sisi bajak lautnya. Namun meski sudah jelas ini adalah kondisi yang baik untuk menyalin batu itu, tetap saja di sini ada sosok monster yang harus diwaspadai. Tak lain yang menjaga pulau ini sekarang adalah Katakuri dan Cracker. Dan juga masih ada Oven dan anak buah lainnya. Meski Katakuri dan lainnya masih ada di sini, tetapi mereka juga dalam kondisi yang buruk setelah menelan kekalahan dari Luffy beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa Kurohige sudah mengetahui informasi apa yang terjadi dan masalah apa pada pulau setelah kejadian beberapa waktu yang lalu. Nah, yang menjadi hal aneh di sini kenapa Kurohige hanya menurunkan mereka berdua saja. Alasannya sudah pasti, mereka berdua sangat cocok dalam tugas yang seperti ini. Dan hal ini juga akan menjadi debut mereka berdua setelah lama tidak diperlihatkan kemampuan mereka, terutama Katrina Devon. Akankah mereka mampu melawan semua orang kuat yang ada di pulau ini hanya berdua saja? Sementara ini kita tidak bisa menjelaskan hal itu, karena ini hanya praduga saja yang kami perkuat dengan beberapa bukti. Lantaran nantinya kita bisa saja ditipu oleh Oda lagi sama seperti sebelumnya. Akan tetapi meski begitu, bajak laut yang sudah jelas mengincar wilayah dari Big Mom adalah bajak laut Kurohige. Hal ini dilakukan olehnya untuk mendapatkan wilayah serta harta di pulau itu, atau dalam kata lain memperbesar wilayahnya sama seperti sebelumnya. Jika memang siluet tersebut adalah Van Agur dan Katrina Devon, maka seperti apakah pertarungan yang terjadi dalam pulau ini? Mengingat meski Katakuri sudah terluka parah seperti itu, tetap saja untuk mengalahkannya dalam waktu 1 hari adalah hal yang mustahil. Apalagi hanya berdua saja melawannya. Ditambah lagi di pulau ini ada banyak sekali penjaga dan homies dari Big Mom yang siap menghajar penyusup yang datang. Contohnya seperti Luffy yang mencoba untuk membawa Sanji kembali. Menurut kami, jika Katrina dan Van Agur saja sepertinya tidak mungkin bisa melakukan tugas sebesar itu. Karena kita sudah melihat kalau tanpa pengorbanan dari Pedro, Luffy dan lainnya tidak akan mungkin keluar dari pulau ini. Satu hal lainnya, bila yang datang adalah Shiryu dan Devon, maka kemungkinan besar rencana untuk menyalin poneglyph akan terwujud. Dikarenakan dengan kekuatan mereka berdua sangat cocok sekali untuk menyusup. Seperti yang diketahui, Devon dengan mudah bisa mengubah penampilannya menjadi seseorang yang ia sentuh, nantinya akan mirip seperti aslinya.
Sementara untuk Shiryu sendiri sangat pas untuk hal ini, dikarenakan dirinya telah memakan buah Suke-Suke no Mi yang membuat dirinya bisa menghilang sesukanya. Dimana dengan bisa menghilang seperti itu, dia bisa dengan mudah memasuki tempat rahasia dari Big Mom dengan mudahnya. Tak hanya itu, dia juga bisa membantai semua tanpa diketahui. Sehingga jika benar begitu, maka duo gabungan ini sangatlah maut. Lalu jika praduga dari siluet tersebut bukanlah anggota bajak laut Kurohige, maka kemungkinan besar adalah organisasi dari pemerintahan. Bisa saja siluet tersebut yang wanita adalah Stacy dan si laki-laki itu adalah Rob Lucy. Kenapa kok bisa demikian? Dikarenakan dari beberapa chapter sebelumnya, kita tidak mengetahui keberadaan mereka ada di mana. Jika kita mengingat perkataan dari Kurohige, maka kita bisa melihat satu jejak di sana, bahwa Kurohige tidak ingin Angkatan Laut mengambil dulu hadiah itu. Meski kemungkinan praduga siluet dari cover page tersebut anggota CP0, namun ada bukti untuk menjelaskan hal ini, yakni Stacy pernah berada di Whole Cake Island sebagai seorang dari Black Market, yang kemudian di akhir acara terungkap bahwa dia adalah salah satu agen dari CP0. Dengan adanya Stacy di sini, maka akan memudahkan sekali untuk mengetahui tempat di mana poneglyph itu. Yo, bagaimana pendapat kalian tentang praduga yang satu ini? Apakah masuk akal atau tidak? Bila tidak masuk akal, maka berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian lanjut dari praduga ketiga, di mana ada yang mengatakan bahwa siluet tersebut adalah Ichiji dan Reiju dengan tidak memakai red suit-nya. Alasan ada teori ini adalah karena sebagai seorang saudara, mereka akan menyelamatkan keluarganya. Jika tidak, maka keseimbangan monster Germa tidak akan kembali lagi. Dan ini akan menyusahkan Judge untuk merebut wilayah yang ia inginkan. Namun jika Germa yang datang, kenapa dalam cover page tersebut ada tulisan A pair of intruder on Pudding's turf, atau dalam bahasa Indonesia ada sepasang penyusup berada pada wilayah dari Pudding, tepatnya di Pulau Coklat. Dimana jika kita tahu bahwa jalan teraman untuk masuk ke pulau ini adalah pulau tersebut. Hal ini juga sudah disinggung oleh Pedro sebelum pergi ke Whole Cake Island. Jadi di sini bisa diartikan kalau memang praduga siluet tersebut Germa salah besar. Kesimpulannya, dua orang yang menyusup ke pulau itu adalah orang yang baru datang ke sini dan nantinya akan membuat kekacauan besar. Entah siapa mereka berdua sebenarnya, kita tunggu dalam cover page selanjutnya. Setelah membahas panjang lebar tentang siapa penyusup tersebut, kita fokus kembali dari penjelasan kenapa Kurohige hanya menurunkan 2 anak buahnya. Bisa dibilang Kurohige ingin sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Maksudnya di sini ia ingin mengincar 2 hal secara bersamaan, di mana dia juga ingin mengambil buah iblis terkuat dan juga menyalin poneglyph di markas dari Big Mom. Usahanya untuk melakukan itu sudah pasti berkaitan dengan Moria, karena kita bisa melihat dari awal kemunculannya dia akan dimanfaatkan oleh Kurohige. Entah apa yang dilakukan oleh Kurohige kepadanya, yang pasti adalah membuat pasukan zombie yang sangat banyak untuk menyerbu Wano Kuni. Sebab dari itu, dia hanya menurunkan 2 orang saja di Whole Cake Island. Sebagai tambahan saja, pada panel terakhir kemarin, di mana pada panel itu ada tulisan genggam masa depan dengan 2 tangan itu. Sepertinya dari sedikit informasi itu kita bisa mendapatkan poin yang sangat penting bahwa nantinya Luffy akan membawa perubahan yang besar bagi dunia. Selain dari itu, dalam chapter tersebut kita juga mengetahui ekspresi serius dari Kaido yang sangat senang dan puas. Dalam artian dia sudah menemukan apa tujuannya itu, yakni dia sudah bertemu dengan sosok yang sangat ia dambakan. Sosok itu pastilah mengacu kepada Joy Boy. Dari sini kita bisa melihat bahwa Kaido sepertinya akan mengakui kalau Luffy adalah Joy Boy tersebut, sama halnya seperti Zunisha yang berkata demikian. Oke, itu saja penjelasan siapa orang yang sedang menyusup di wilayah dari Big Mom. Sebenarnya penjelasan ini belum terlalu akurat, dikarenakan petunjuknya sangatlah minim dan kurang jelas. Mungkin jika kalian mempunyai pendapat lain, kalian bisa share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.